Kehamilan adalah perjalanan istimewa yang penuh warna. Ada rasa bahagia, harapan besar, namun juga rasa khawatir. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di benak pasangan adalah, bolehkah atau amankah berhubungan intim saat istri sedang hamil? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya memerlukan penjelasan yang mendalam. Di masyarakat kita, topik ini sering dibicarakan setengah berbisik. Banyak orang hanya mendengar dari cerita orang tua atau tetangga, bukan dari dokter atau sumber ilmiah. Akibatnya, yang beredar justru lebih banyak mitos dibanding fakta. Ada yang percaya bahwa hubungan intim saat hamil bisa membuat bayi lahir cacat. Ada yang bilang bisa mempengaruhi bentuk wajah bayi, bahkan ada yang menganggapnya bisa membuat persalinan lebih sulit. Padahal, sebagian besar anggapan itu tidak terbukti secara medis. Mari kita mulai dari fakta ilmiah. Berdasarkan panduan dari World Health Organization dan hasil riset di Journal Obstetrics and Gynecology, hubungan intim pada kehamilan yang sehat umumnya aman dilakukan hingga menjelang persalinan. Selama tidak ada komplikasi seperti plasenta previa, pendarahan yang tidak jelas, ketuban pecah dini, atau riwayat kelahiran prematur, hubungan seksual tidak akan membahayakan janin. Janin terlindungi oleh kantung ketuban yang berisi cairan, dilapisi otot rahim yang kuat, dan leher rahim tertutup rapat oleh lendir pelindung. Penetrasi saat berhubungan tidak akan membuat penis menyentuh bayi, ruang antara vagina dan rahim sepenuhnya tertutup. Bayi juga tidak akan merasa sesak hanya karena orang tua melakukan hubungan intim. Bahkan menurut penelitian, gerakan ritmis saat berhubungan tidak memengaruhi posisi atau kesehatan bayi. Namun tentu ada kondisi di mana dokter menyarankan untuk menunda atau menghindari hubungan intim. Misalnya, jika ibu hamil mengalami pendarahan tanpa sebab jelas, risiko kelahiran prematur, infeksi, atau jika posisi plasenta menutupi jalan lahir. Dalam kasus seperti ini, hubungan intim bisa berisiko memicu kontraksi atau infeksi sehingga sebaiknya dihindari. Sekarang kita bahas per trimester karena kebutuhan dan kenyamanan pasangan akan berbeda pada setiap tahap kehamilan. Trimester pertama adalah 3 bulan awal yang sering diwarnai mual, muntah, dan rasa lelah. Perubahan hormon bisa membuat sebagian wanita kehilangan minat pada seks, tapi ada juga yang justru merasa lebih bergairah. Suami perlu memahami bahwa kondisi fisik istri sedang beradaptasi dengan perubahan besar. Hubungan intim tetap aman, tapi sebaiknya dilakukan dengan lembut dan memperhatikan kenyamanan. Trimester kedua sering disebut masa kehamilan yang paling nyaman. Mual biasanya berkurang, energi mulai kembali, dan beberapa wanita merasa lebih sensitif terhadap sentuhan. Pada tahap ini, hubungan intim biasanya bisa dilakukan lebih leluasa. Namun, ukuran perut yang mulai membesar mungkin membuat beberapa posisi menjadi kurang nyaman. Posisi menyamping atau wanita di atas sering menjadi pilihan aman karena tidak memberi tekanan berlebihan pada perut. Trimester ketiga adalah masa di mana perut sudah membesar dan berat badan meningkat. Nafas menjadi lebih pendek, punggung terasa pegal, dan gerakan tubuh menjadi terbatas. Hubungan intim masih bisa dilakukan pada kehamilan normal, tetapi pilihlah posisi yang minim tekanan pada perut. Posisi menyamping saling berhadapan atau posisi duduk berhadapan bisa menjadi solusi. Beberapa pasangan memilih untuk fokus pada pemanasan atau stimulasi tanpa penetrasi demi kenyamanan. Mitos yang paling sering terdengar adalah bahwa hubungan intim di trimester akhir bisa memicu persalinan. Memang benar bahwa sperma mengandung prostaglandin yang dapat melunakkan leher rahim. Namun pada kehamilan normal efek ini sangat kecil dan tidak akan memicu persalinan sebelum waktunya. Dokter kandungan hanya akan menggunakan prostaglandin dalam dosis tinggi untuk induksi persalinan jika memang sudah waktunya melahirkan. Pendapat para ahli juga menguatkan hal ini. Dr. Abraham Morgenthaler, seorang urolog terkemuka, mengatakan bahwa selama tidak ada komplikasi, hubungan intim saat hamil bisa menjadi pengalaman yang mempererat ikatan pasangan. Dr. Debbie Herbenik menambahkan bahwa
Seks selama kehamilan dapat meningkatkan hormon endorfin yang membantu ibu merasa lebih rileks dan bahagia. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orgasme dapat membantu memperlancar aliran darah ke rahim yang baik untuk kesehatan kehamilan. Namun, tidak semua pasangan merasa nyaman membicarakan hal ini. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa hanya 40% pasangan yang rutin mendiskusikan kehidupan seks mereka selama kehamilan. Banyak yang memilih diam karena takut menyinggung perasaan pasangan. Padahal komunikasi adalah kunci utama. Suami dan istri perlu membicarakan posisi yang nyaman, frekuensi yang disepakati, dan batasan yang jelas. Bagi suami, memahami perubahan tubuh istri adalah bentuk kasih sayang. Tubuh istri bekerja keras membesarkan janin, sehingga tidak semua hari akan terasa sama. Ada hari di mana ia merasa bergairah. Ada pula hari di mana ia hanya ingin istirahat. Menghormati perubahan ini justru akan membuat hubungan semakin kuat. Bagi istri, jangan ragu untuk memberitahu suami apa yang terasa nyaman dan apa yang tidak. Ingat bahwa keintiman bukan hanya soal penetrasi, tetapi juga soal pelukan, ciuman, pijatan, dan sentuhan yang penuh kasih. Alternatif keintiman yang bisa dilakukan antara lain adalah sensual massage atau pijatan lembut yang menenangkan, mandi bersama, atau sekadar berpelukan sambil berbicara dari hati ke hati. Semua ini bisa menjaga ikatan emosional tanpa harus memaksakan diri melakukan hubungan seksual jika memang sedang tidak nyaman. Dari sisi kesehatan, seks saat hamil pada kehamilan normal justru bisa memberikan manfaat. Orgasme membantu melatih otot panggul yang bermanfaat saat persalinan. Aktivitas seksual juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan mood, dan memperbaiki kualitas tidur. Namun, tentu saja semua ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan emosional istri. Kesimpulannya, hubungan intim saat hamil aman dilakukan pada kehamilan normal dengan catatan selalu memperhatikan kenyamanan, komunikasi, dan saran medis. Hindari jika ada indikasi medis yang melarangnya. Pilih posisi yang aman, jangan memaksakan diri, dan fokuslah pada keintiman emosional. Kehamilan adalah perjalanan bersama, bukan hanya tanggung jawab istri. Suami yang penuh pengertian dan mau belajar akan membuat istri merasa lebih dicintai, lebih aman, dan lebih bahagia. Pada akhirnya, kebahagiaan ibu selama hamil juga berdampak positif pada perkembangan janin. Jadi, jangan biarkan mitos dan ketakutan tanpa dasar menghalangi kalian untuk tetap dekat secara fisik maupun emosional. Yang penting adalah saling mendukung, saling memahami, dan selalu menempatkan kesehatan ibu dan bayi di atas segalanya.